Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa min ayatihi malakutus samawati wa ma fiha minal kawakib wa huwal amru kulluh wa man adrakal kulla wa fatahu ajaibus samawat faqad fatahul kullu tahqiqa. Fal ardu wal biharu wal hawa wa kullu jismin siwas samawat bil idafati ila samawat kaqatratin fi bahrin wa asghar. Thumma anzur kaifa 'azzama Allahu amra as-samawat wan nujumi fi kitabih. Fama min suratin illa wa tashtamilu ala tabkhimiha fi mawadhi'a. Wa kam min qasamin fil Qur'an biha ka qawlihi ta'ala was-sama'i dzatil buruj was-sama'i wat-tariq was-sama'i dzatil hubuk was-sama'i wa ma banaha wa ka qawlihi ta'ala wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wa ka qawlihi ta'ala fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wa qawlihi ta'ala wan najmi idza hawa fala uqsimu mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Faqad alimta anna ajaiban nutfatil qadirah ajaza al ma'rifatihal awwalun wal akhirun wa ma aqsamallahu biha. Fama zannuka bima aqsamallahu ta'ala bihi wa ahalal arzaka 'alaiha wa adafaha ilaih. Faqala ta'ala wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun ila akhir. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah kerajaan langit dan bumi. Dan yang ada padanya langit dari bintang-bintang. Dan inilah urusan atau perkara semuanya. Barang siapa mengetahui semuanya dan ia ketinggalan keajaiban-keajaiban langit, maka ia pada hakikatnya ketinggalan semuanya. Maksudnya kita sudah merenungi bagaimana kejadian diri kita, mulai setitis air mani menjadi darah, kemudian segumpal daging, kemudian berbentuk sedemikian rupa. Dia sudah merenungi bagaimana kejadian bumi dan yang ada di atas bumi. Dia sudah merenungi kejadian laut dan apa-apa yang ada dalam laut daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia belum merenungi tentang keajaiban-keajaiban langit, maka berarti dia pada hakikatnya adalah belum merenungi semuanya. Jadi intinya adalah yang paling penting bahwa kita merenungi tentang keajaiban-keajaiban langit itu. Orang yang belum bisa merenungi tentang
kejadian keajaiban langit, berarti dia belum merenungi yang lain-lainnya. Barang siapa mengetahui semuanya, bumi, laut sudah diketahuinya, sudah tafakur, dan ia ketinggalan keajaiban-keajaiban bumi, langit, tapi dia belum merenungi langit, maka ia pada hakikatnya ketinggalan semuanya. Maka bumi, lautan, udara, dan setiap benda selain langit disandarkan kepada langit adalah satu titis dalam laut dan lebih kecil. Jadi samuaan isi bumi dan yang ada di atas bumi, jika dibandingkan dengan langit, maka seperti setitis air di laut, bahkan lebih kecil daripada itu. Makanya tadi kalau orang sudah merenungi semuanya tapi belum merenungi langit, berarti belum merenungi semuanya. Betapa hebatnya, besarnya itu langit dibanding dengan bumi, maka bumi ini seperti setitis air dalam laut itu. Sebagaimana diterangkan oleh para ahli-ahli masalah ini, bahwa matahari termasuk benda langit. Matahari yang biasa kita lihat, matahari yang menerangi bumi. Matahari itu diperkirakan besarnya 200 kali bumi. Itu matahari, itu satu benda langit, hanya satu benda langit. Matahari itu besarnya 200 bumi, dan di langit itu ada triliunan matahari. Bukan sabigitan kita lihat nih, tapi ada ribuan miliar matahari yang lebih besar daripada itu. Bahkan ada matahari yang besarnya 1000 kali daripada bumi. Nah, jadi itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh bumi dan isinya ini dibandingkan dengan langit, dengan benda-benda langit itu seperti setitis air dalam lautan. Sangat halus. Maka bumi, lautan, udara, dan setiap benda selain langit disandarkan, dibandingkan kepada langit adalah satu titis dalam laut dan lebih kecil lagi daripada itu. Kemudian perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan urusan langit, mengagungkan perkara langit dan bintang-bintang dalam kitabnya Al-Quran. Maka tidak ada dari surah dalam Al-Quran melainkan ia mengandung atas membesarkan kepadanya langit itu di beberapa tempat. Setiap surah yang panjang-panjang di dalamnya pasti ada menceritakan langit, dan Allah selalu mengagungkan, membesar-besarkan tentang langit itu. Dan banyak sumpah dalam Al-Quran tentang yang demikian itu. Jadi langit ini seringkali dijadikan Allah sebagai alat sumpah. Itu menunjukkan bahwa langit itu sangat besar, sangat agung. Macam kita manusia,
Kita manusia kan kada boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, karena hanya Allah yang paling agung. Nah, Allah seringkali bersumpah dengan langit. Itu menunjukkan bahwa langit itu adalah sangat besar dan sangat agung. Seperti firman Allah Ta'ala, was-samaa'i dzatil buruj, artinya demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Nah, Allah bersumpah dengan langit, berarti langit itu sangat hebat. Was-samaa'i wat-tariq, artinya Allah berfirman demi langit dan yang datang pada malam hari. Was-samaa'i dzatil hubuk, artinya demi langit, ujar Tuhan, yang mempunyai jalan-jalan. Was-samaa'i wa ma banaha, artinya demi langit dan bangunannya. Dan seperti firman-Nya lagi, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, artinya demi matahari dan cahayanya di waktu pagi, demi bulan apabila mengiringinya. Matahari, bulan termasuk benda langit. Dan seperti firman-Nya Allah, fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas, artinya sungguh aku bersumpah, ujar Tuhan, dengan bintang-bintang yang beridar dan terbenam. Dan firman-Nya wan najmi idza hawa, artinya demi bintang ketika terbenam. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, artinya maka aku bersumpah dengan turunnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu suatu sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Ini hanya sekedar beberapa ayat. Sangat banyak lagi ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit, menerangkan tentang besarnya itu langit. Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa keajaiban nutfah yang kotor telah lemah dari diketahui oleh orang-orang yang terdahulu dan orang-orang kemudian, dan Allah tidak pernah bersumpah dengannya. Kita mengetahui bagaimana kejadian manusia dari setitis air mani tadi. Dalam waktu sekian hari, air mani yang terkumpul dalam rahim ibu berkembang menjadi demikian, menjadi demikian, jadi demikian. Dan seluruh orang-orang ahli kada akan mampu menyelidiki itu. Nah, Allah kada pernah bersumpah dengan air mani itu. Padahal itu pun sudah manusia kada mampu menyelidikinya. Padahal itu barang yang rendah, barang yang hina. Tapi manusia kada akan mampu menyelidiki tentang bagaimana kejadian manusia itu. Dan Allah pun tidak pernah menggunakan sumpah dengan itu. Maka apa sangkaanmu dengan yang disumpahkan oleh Allah Ta'ala? Nah,
Coba kita bayangkan bagaimana sesuatu yang digunakan Allah sebagai sumpah. Tentu lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi, lebih takjub lagi daripada kejadian manusia itu. Maka apa sangkaanmu dengan yang disumpahkan oleh Allah Ta'ala dan dialihkannya rizki-rizki kepadanya dan disandarkannya rizki-rizki itu kepadanya? Maka Allah Ta'ala berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Nah, di sini Allah menyandarkan rezeki kepada langit. Artinya menyandarkan kehidupan makhluk ini kepada langit. Artinya, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Artinya di langit itu sudah ada ditulis Allah ketentuan-ketentuan rezeki makhluknya. Jadi seluruh data-data rezeki manusia, rezeki-rezeki makhluk lainnya itu tertulis lengkap di langit itu. Wa fis samai rizqukum, dan pada langit itu terdapat rizkimu. Artinya jatah kita berapa dapat rezeki sepanjang hidup dalam dunia tertulis lengkap ada di langit itu. Berapa si fulan itu rezekinya sepanjang dia hidup dalam dunia, ada tulisannya di langit. Dan apa yang ditulis oleh Allah tentang rezeki itu tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Dan sesuatu yang ditulis Allah di langit itu yang merupakan milik kita kada akan bisa kepada orang lain. Dan apa yang jatah orang lain kada akan bisa sampai kepada kita. Nah, itu hebatnya langit. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum parra min rizqihi la tabi'ahu kama yatba'uhul mautu." Ujar Nabi kita, jikalau bahwa seorang kamu itu lari daripada rizkinya, niscaya rizki itu akan mengikutinya sebagaimana mengikutinya oleh kematian. Kita kalau lari daripada kematian, kada kawa. Kemanapun kita lari, kita akan disusul oleh kematian. Nah, sama rezeki. Kemanapun kita lari, kalau memang itu rezeki kita, pasti akan datang kepada kita. Walaupun rumah dikunci, kamar pulang dikunci, tapi hari ini itu ada rezeki kita yang sampai kepada kita, maka rezeki akan datang mencari kita ke tempat di mana kita berada. Karena itu sudah ditulis oleh Allah fis sama, di langit. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu ditulis di langit. Kamu nanti sebagai ahli surga sudah ada tulisan di langit. Kamu sebagai ahli celaka ada di langit. Itu semua merupakan rahasia-rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikat tertentu. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan Allah Ta'ala memuji kepada orang-orang yang berpikir tentang demikian. Kalau kita merenungi bintang, kita merenungi matahari, kita merenungi bulan,
kita merenungi aras, kita merenungi kursi. Allah memuji orang-orang yang tafakkur terhadap yang demikian itu. Maka dia berfirman, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Surat Ali Imran. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Allah memuji orang-orang ini. Dipikirkannya bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah mengatur matahari tiap hari terbit, bagaimana Allah mengatur perjalanan bintang, perjalanan bulan. Kada pernah melisit sedikit pun. Dia berpikir, akhirnya dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini batila, sia-sia. Tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina azabannar, maka selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana tafakkur itu intinya, dan apa yang mesti kita lakukan sesudah tafakkur. Kita memikirkan kejadian matahari umpamanya, demikian rupa itu matahari. Setelah kita melihat matahari, kita pikirkan itu matahari. Pertama tugas kita mengakui, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Itu satu. Yang kedua, Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Nah, yang ketiga, sesudah itu kita disuruh berdoa kepada Allah dengan doa apapun yang kita kehendaki. Karena doa sesudah tafakkur itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun doa yang paling baik adalah faqina azabannar, selamatkan kami daripada azab api neraka. Kita misal melihat pohon atau melihat binatang, kita renungi binatang itu di mana asalnya, siapa yang mengeluarkan binatang itu, bagaimana kejadiannya binatang itu. Akhirnya kita mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan binatang ini sia-sia. Binatang ini pasti ada manfaat dan hikmahnya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Nah, habis itu kita berdoa, maka Allah akan memperkenankan doa kita sesudah habis tafakkur tadi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun mustalqin ala firashihi idra fa'a ra'sahu ila as-sama fa nadhara ila an-nujum wa ila as-sama wa qala ashhadu anna laki rabban wa khaliqan Allahumma ghfirli, fa nazara Allah ilaihi fa ghafara lahu. Ujar Nabi kita, di mana seorang laki-laki berbaring di atas hamparannya, tiba-tiba laki-laki itu memandang ke langit dan dia melihat bintang. Di malam hari berabah, di rumah nang kada atap, di sutuh umpamanya, melihat bintang. Laki-laki tadi berkata, asyhadu anna laki rabban wa khalika, aku bersaksi bagi engkau wahai bintang bahwa engkau ini ada mempunyai Tuhan dan ada yang menciptakan engkau. Aku
Aku bersaksi bahwa bintang itu ada yang mencipta dan bintang itu ada Tuhannya. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Nah, faghfarallah, Allah mengampuni dosa laki-laki tersebut. Nah, jadi artinya sesudah kita tafakkur, kemudian kita mengagumi ciptaan Allah, berdoa kepada Allah. Di situ doa mustajab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wailun liman qara'a hadhil ayah thumma masaha biha sabalatah. Artinya celaka bagi orang yang membaca ayat ini dan mengusap dengan ayat itu akan kumisnya. Maksudnya ia melewatinya tanpa berpikir. Rugi, ujar Nabi kita, celaka orang yang membaca ayat tadi tapi hanya berlalu tanpa ada tafakkurnya. Kenapa? Karena Allah memuji orang yang berpikir. Kita baca ayat itu, kita sendiri kada berpikir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang berpaling darinya tafakkur. Maka Allah berfirman, waja'alna as-sama saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Artinya, dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang dijaga, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Maka apa perbandingan semua laut dan bumi dengan langit? Semua laut dan bumi itu berubah-ubah dalam waktu dekat. Sedangkan langit itu keras, kuat dan terpelihara dari perubahan, sehingga kitab ketentuan azali sampai kepada ajalnya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menamakan langit mahfuz, terpelihara. Allah ta'ala berfirman, wa ja'alna as-sama saqfan mahfudha. Artinya, dan kami jadikan akan langit atap yang terpelihara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Artinya, dan kami bangun di atas kamu 7 langit yang kukuh. Allah ta'ala berfirman, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Artinya, apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Mana mudahnya menciptakan manusia dengan menciptakan langit? Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah membangunnya langit, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Maka perhatikanlah kepada alam malakut. Ini langit sudah termasuk bagian alam malakut. Agar kamu melihat keajaiban-keajaiban, kemuliaan dan keperkasaan. Dan janganlah kamu menyangka bahwa arti memperhatikan kepada alam malakut itu dengan kamu memanjangkan penglihatan kepadanya, lalu kamu melihat warna birunya dan cahaya bintang-bintang dan berpisahnya. Karena sesungguhnya binatang-binatang itu bersekutu denganmu pada pandangan ini. Kalau kita melihat langit itu hanya berupa warna biru,
kita hanya melihat matahari terang, kita melihat bintang berkelip-kelip di malam hari. Kalau hanya sampai di situ kita melihat, tidak adanya kita perbedaan dengan binatang. Sapi pun melihat langit warnanya biru. Sapi melihat matahari, melihat bintang, melihat bulan. Karena sesungguhnya binatang-binatang itu bersekutu denganmu pada pandangannya. Kalau ini yang dimaksud, maka mengapa Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Berarti yang dimaksud dengan melihat matahari, melihat langit, itu bukan hanya semata-mata dengan mata yang biasa. Karena kalau melihat itu hanya dengan mata biasa, kada perlu dipuji. Sebab binatang pun bisa. Nah, ini Allah memuji Nabi Ibrahim dengan diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Tidak, bahkan setiap yang diketahui dengan indera penglihatan, maka Al-Quran mengibaratkannya, mengatakannya dengan mulki dan syahadah. Sesuatu yang kawa dilihat oleh mata, kawa didengar oleh telinga, kawa disentuh oleh tangan, itu disebut ngarannya alam mulki wasyahadah. Dan apa yang tidak tampak dari penglihatan, maka dikatakannya dengan ghaib dan malakut, disebutkan alam malakut. Malaikat contohnya, itu alam malakut. Kada bisa kita melihat malaikat dengan mata zahir. Lauhil mahfuz, aras, kursi, kada bisa kita lihat dengan mata zahir. Kenapa? Karena itu bagian daripada alam malakut, bukan alam mulki wasyahadah. Kalau dunianya disebut alam mulki wasyahadah. Dan Allah Ta'ala adalah maha mengetahui alam ghaib dan alam syahadah, dan maha perkasa di alam mulki dan alam malakut. Dan tidak seorang pun yang meliputi dengan sesuatu dari ilmunya Allah kecuali dengan yang dikehendakinya. Dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Artinya Dia adalah yang mengetahui yang gaib. Arti gaib itu apa? Yang tidak tampak di mata. Surga termasuk gaib, neraka termasuk gaib, sirat termasuk gaib, timbangan amal termasuk gaib, azab kubur termasuk gaib. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Maka Dia tidak menampakkan atas kegaibannya kepada seseorang kecuali orang yang diridai dari seorang rasul. Orang dikubur contohnya, tahulah kita orang ini disiksa atau kada tahu. Kenapa? Ini sudah perkara gaib. Ini sudah bagian daripada alam malakut yang hanya dapat tahu kalau kita mempunyai hati yang sangat bersih, sehingga diberi Allah pengetahuan untuk itu. Kita kada kawan bidak ini kubur orang ahli surga, kada kawan bidakan itu. Ini kubur orang ahli neraka, kita kada tahu. Walaupun hanya parak jaraknya dengan kita.
Ini si mayat dalam kubur dipukuli malaikat, lawan gada, lawan palu, gada bawaan dalam kubur. Dengarkan ada berbunyi, ada berbunyi. Padahal si mayat dalam kubur lucut tuh, dipukuli orang. Mendengarlah kita, kada mendengar. Kenapa? Ini alam gaib yang hanya tahu Allah dan orang-orang yang dikehendaki Allah untuk mengetahuinya. Rasulullah SAW pernah berjalan dengan sahabat, lalu beliau lewat di sebuah kubur. Lalu beliau berkata, wahai sahabatku, ini yang dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi tahu ini dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa wahai Rasulullah disiksa? Karena ada dua hal. Pertama, orang ini suka anjur atar. Ada kubur yang satunya disiksa juga karena yang satunya ini orangnya kada hati-hati dengan najis. Makamih pembarang, kemana percikan-percikannya sehingga najis, awaknya sembahyang jadi kada sah. Nah, ini kada hati-hati dengan najis. Sekarang dia disiksa di kubur. Padahal kuburnya tenang, kuburnya kadang-kadang apa-apa. Cuma Nabi tahu. Nah, ini perkara alam gaib. Nabi kita memerintahkan mengambil 2 pelepah kurma, diletakkan ke kubur-kubur tadi. Karena kata Rasulullah, ini daun-daun yang masih hidup, yang masih hijau, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menurunkan rahmat kepada yang di dalam kubur itu. Barangkali meringankan siksa bagi yang di dalam kubur. Nah, jadi alam malakut, alam gaib kadang-kala diperdapati dengan mata yang zahir, kadang-kala diperdapati dengan telinga yang zahir, kadang-kala disentuh, dijamah dengan anggota yang zahir. Itu urusan perkara gaib hanya diketahui melalui hati yang bersih. Orang yang hatinya bersih daripada kotoran-kotoran maksiat, kotoran-kotoran dunia, maka hati seperti itu bisa menerima ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa melihat perkara yang gaib itu. Contohnya lagi macam Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, dalam manaqib beliau disebutkan orang yang pernah membantu beliau, orang yang pernah berkhadam kepada beliau. Kalau orang itu hilang, entah kemana kabar, kada ada berita. Lalu keluarga mendengar kabar orang itu sudah mati. Datanglah keluarganya kepada Faqih Muqaddam. Wahai Faqih Muqaddam, Pulan bin Pulan nang pembantu pian itu dahulunya sudah kada ada lagi, menurut kabar mati. Apa jawaban Faqih Muqaddam? Kena kau mancik dulu ke surga, ada kadanya di surga. Ini pakai Muqaddam ke surga, memandang surga dengan mata hatinya, karena surga alam malakut bisa dijangkau dengan mata yang zahir. Nah, pakai Muqaddam mengontrol ke surga, lihat di kamar ini, ada membantunya. Sedangkan beliau yakin orang-orang yang membantu beliau pasti ke surga. Lalu kesimpulannya, ujar Faqih Muqaddam, wahai keluarga, sudah kucek di surga kada ada, berarti hidup aja masih orangnya. Nah, kada berapa lama habis itu datang berita, datang kabar masih hidup Pulan bin Pulan, dan kada lawas datang orangnya. Nah, Faqih Muqaddam contoh manusia yang bersih hatinya dari kotoran-kotoran maksiat, sehingga diberi Allah pengetahuan melihat hatinya apa-apa yang terjadi yang ada pada alam malakut, alam gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah halnya kerajaan-kerajaan langit itu. Kalau mata zahir kita hanya bisa memandang matahari, mata zahir kita hanya bisa memandang bintang, mata zahir kita hanya bisa memandang bulan. Tapi yang lebih dalam daripada itu mata kita kada bisa menjangkau lagi, karena itu sudah bagian daripada alam malakut. Dan alam malakut hanya bisa dilihat dengan mata hati yang bersih, mata hati yang jernih.
ke situ, maka tundalah wahai orang yang berakal akan pikiranmu tentang alam malakut. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما